Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai demokrasi. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan partner-partner saya, yaitu Eno Safitri Oktaviani, Maywendi Jessica Sitinja, Nandia Arista Irdiana, Nofta Sulistia, saya sendiri, Fitri Diani, Citra Pratiwi, Dian Sintiawati, Putri Oktarisa, dan Della Sylvia Samantha Sitorus. Next. Ada beberapa hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama, penjelasan demokrasi yang meliputi pengertian demokrasi dan bentuk-bentuk demokrasi. Yang kedua, penjelasan terkait acuan pengukuran apakah negara kita sudah demokrasi. Dan yang terakhir, itu penjelasan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia yang terdiri dari 4 periode. Next. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung menjelaskan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya, kami berharap kalian bisa memperhatikan pemaparan ini dengan baik. Oke? Penjelasan pertama mengenai demokrasi akan dijelaskan oleh Putri dan Eno. Baiklah, untuk materi pertama, penjelasan demokrasi yang memiliki materi yang pertama pengertian demokrasi dan bentuk demokrasi. Pengertian demokrasi. Secara etimologi atau asal-usul katanya, demokrasi berasal dari dua kata, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa, demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, dan pemerintahan rakyat oleh rakyat. Sementara itu, untuk terminologinya atau definisi demokrasi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintah lainnya secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk demokrasi. Nah, bentuk-bentuk demokrasi di sini ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung itu demokrasi mana rakyatnya itu berperan langsung serta aktif dalam mempengaruhi keputusan pemerintahan. Demokrasi langsung ini bisa diterapkan ketika melakukan pemilihan seorang pemimpin atau pejabat publik. Sebagai contohnya yaitu pemilihan presiden secara langsung. Tetapi demokrasi langsung ini akan sulit diterapkan dalam hal pengambilan keputusan suatu masalah. Hal ini karena tidak mungkin kita mengajak seluruh rakyat untuk bermusyawarah bersama untuk mendapatkan solusi. Mengapa tidak mungkin? Karena jumlah rakyat itu sangat banyak dan masing-masing dari mereka itu memiliki kepentingan. Ditambah lagi, pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam mengambil suatu keputusan. Baiklah, yang kedua ini adalah demokrasi tidak langsung, di mana kekuasaan rakyatnya itu atau peran rakyatnya dapat diwakilkan, tetapi tetap kekuasaan tertingginya itu berada di tangan rakyat. Demokrasi tidak langsung ini memiliki banyak kelebihan. Yang pertama yaitu lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang lebih kompleks. Yang kedua, mengurangi beban masyarakat dari tugas-tugas membuat, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan bersama. Contoh dari demokrasi tidak langsung yaitu pembuatan undang-undang di dalam suatu negara. Di dalam suatu negara, tentunya terdapat banyak sekali rakyat yang tidak dapat disatukan di dalam satu ruangan saja. Maka, untuk pembuatan undang-undang itu digunakan prinsip perwakilan rakyat. Next. Penjelasan mengenai
acuan pengukuran apakah negara kita sudah demokrasi atau belum, dan perkembangan demokrasi di Indonesia bagaimana akan dijelaskan oleh Dian dan kawan-kawan. Baik, seperti yang kita dapat lihat bersama, ini merupakan gambaran roadmap demokrasi di Indonesia. Kemudian pada nomor 1 itu merupakan prakemerdekaan atau di mana negara Indonesia sedang dijajah oleh para penjajah. Kemudian pada tahun 1945 itu merupakan titik di mana demokrasi mulai berkembang atau mulai diusulkan di Indonesia. Pada tahun 1995 sampai 1959 itu merupakan perkembangan awal demokrasi di Indonesia atau disebut dengan demokrasi parlementer. Lalu pada tahun 1959 sampai 1965 merupakan demokrasi terpimpin, 1965 sampai 1998 merupakan demokrasi Pancasila, dan 1998 sampai sekarang merupakan demokrasi reformasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, maka kita perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959 itu merupakan demokrasi parlemen, di mana perkembangan awal demokrasi di Indonesia. Namun sangat disayangkan demokrasi ini sangat terbatas, baik konsep, teori maupun prakteknya. Demokrasi parlemen pada periode ini hanya digunakan sebagai pemersatu bangsa di Indonesia. Kemudian, demokrasi parlementer dinilai tidak cocok diterapkan untuk Indonesia karena pada pelaksanaannya banyak terjadi perpecahan politik dan partai-partai politik. Sehingga pada tahun 1959, demokrasi ini digantikan dengan demokrasi terpimpin. Kemudian 1959 sampai 1965 itu merupakan demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Terlaksananya demokrasi ini dicirikan dengan adanya dominasi politik presiden dan berkembangnya paham komunis serta peranan ABRI dalam politik nasional. Dalam perkembangannya atau pelaksanaannya, demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan konstitusi atas dasar dominasi politik presiden. Akibatnya banyak terjadi pro dan kontra dalam antara PKI dan TNI. Selanjutnya adalah demokrasi Pancasila pada tahun 1965 sampai 1998. Pada periode ini sebenarnya menjadi kritik terhadap periode sebelumnya, di mana pada periode ini secara garis besar menawarkan 3 komponen demokrasi, yaitu penegakan kembali asas negara hukum dan kepastian hukum, mengutamakan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan terakhir adanya pengakuan dan perlindungan manusia, peradilan yang bebas dan memihak. Namun pada kenyataannya, 3 komponen penting itu hanya menjadi seni manipulatif para pihak yang Yang terakhir adalah periode reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Dalam periode ini, masyarakat banyak menuntut pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia. Dalam masa periode ini, yang menjadi tantangan utamanya adalah cita-cita untuk menjadi demokrasi yang mandiri, serta penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, dalam periode ini banyak perombakan baik secara aturan, fungsi, maupun kebiasaan. Kemudian pada masa ini ada kaitan erat antara rencana pemberdayaan masyarakat dan penegakan hak asasi manusia, serta pengembalian kedaulatan sesungguhnya kepada masyarakat atau kepada rakyat. Apakah negara kita sudah demokrasi? Indonesia belum demokrasi karena apa? Karena untuk menjadi negara demokrasi harus meningkatkan 3 aspek, yakni mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga budaya. Kita belum sukses untuk menjadi negara demokrasi. Belum ada perubahan yang signifikan dan mendasar dari tahun ke tahun kemerdekaan. Aspek ekonomi berhubungan dengan pembentukan negara demokrasi. Jika rakyat memiliki ekonomi yang baik, mereka akan memiliki sifat independen. Karena tidak terpengaruh politik, uang, atau kasus suap dari partai tertentu saat pemilihan umum. Lalu, rakyat dari negara demokrasi harus independen. Maka dari itu, aspek ekonomi penting untuk melihat perekonomian Indonesia dan tidak bisa hanya dilihat dari pendapatan per kapita, tapi juga harus melihat dari jumlah orang miskin di Indonesia
Untuk saat ini, uang masih berbicara di dunia politik. Lalu, apakah tolak ukur suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi? Tolak ukur negara dikatakan sebagai negara demokrasi apabila telah memenuhi unsur dan telah melaksanakan yang pertama itu, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung, contohnya seperti legislatif. Lalu yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat. Lalu yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Lalu yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat pengakuan hukum. Nah, tolak ukur demokrasi. Tolak ukur demokrasi mengacu pada dua, yaitu yang pertama The Freedom House dan yang kedua The Economist Intelligence Unit. Nah, yang pertama itu Freedom House, yang artinya rumah kebebasan, di mana Freedom House yang merupakan lembaga swada masyarakat yang didanai pemerintahan Amerika Serikat. Dan menyoroti tanda bahaya atas memburuknya indeks kebebasan di negara-negara otoriter dan demokrasi. Dan selain Indonesia, laporan lembaga Freedom House tahun 2020 cukup suram. Lembaga ini juga menyoroti menurunnya demokrasi di berbagai penjuru dunia, termasuk Amerika Serikat dan India. Lalu yang kedua, The Economist Intelligence Unit. Nah, laporan The Economist Intelligence Unit atau Unit Intelijen Ekonomi. Indeks demokrasi adalah sebuah indeks yang disusun oleh Economist Intelligence Unit dengan tujuan untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara. Dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 2006. Saat ini indeks didasari pada 60 indikator pertanyaan yang dikelompokkan ke dalam 5 kategori yang berbeda. Yang pertama, proses pemilihan umum dan pluralisme. Kedua, kebebasan sipil. Ketiga, berfungsinya pemerintahan. Lalu yang keempat, partisipasi politik. Dan kelima, dan budaya politik. Sedangkan kelemahannya itu bersifat umum, hanya mengukur tingkat nasional, mencatat prosedural, bersifat kualitatif dan tidak kuantitatif. Pada tahun 1998, ukuran demokrasi para ahli, yakni hanya bersifat umum mengukur tingkat nasional dan hanya mencatat prosedural, sedangkan laporan dalam negeri hanya bersifat kuantitatif. Padahal pengukuran di tingkat daerah akan yang lebih akurat. Pada tahun ini, kemajuan demokrasi di Indonesia tidak merata. Sehingga pada tahun 2007, berdirilah IDI, Indeks Demokrasi Indonesia. Baik, Indeks Demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia bertujuan untuk mengukur demokrasi melalui parameter yang khas Indonesia, yaitu mengacu pada pelaksanaan Pancasila. Sebelumnya, apa itu IDI atau Indeks Demokrasi Indonesia? Merupakan kuantifikasi praktek demokrasi di suatu provinsi dengan melihat 3 aspek. Yang pertama, kebebasan sipil. Kedua, jaminan hak politik. Dan ketiga, efektivitas lembaga demokrasi. Dengan adanya IDI, sasaran, dan juga dapat mengalokasikan dana yang lebih baik. Saat ini, IDI telah digunakan oleh Bappenas dalam bidang politik pada rencana pembangunan jangka menengah, sehingga target-target pembangunan politik menjadi lebih terukur. Baik, untuk selanjutnya mengenai variabel dari 3 aspek indeks demokrasi Indonesia. Yang pertama, ada kebebasan sipil. Dalam kebebasan sipil terdapat kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Indikator yang diukur diantaranya, masih adakah penggunaan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat? Masih adakah ancaman kekerasan oleh kelompok masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat? Masih adakah aturan tertulis yang mewajibkan masyarakat menjalankan agamanya? Dan masih adakah tindakan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis,
atau terhadap kelompok rentan lainnya. Yang kedua, ada jaminan hak politik. Dalam jaminan hak politik, terdapat dua variabel yang diukur, yaitu hak memilih dan dipilih, kemudian partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Selanjutnya, pada hak politik terdapat dua indikator yang diukur. Di antaranya, masih adakah kejadian di mana tidak adanya fasilitas kelompok penyandang cacat dalam menggunakan hak pilih, dan seberapa aktif masyarakat mengadukan praktek penyelenggaraan pemerintah yang menyimpang. Serta yang terakhir, ada efektivitas lembaga demokrasi. Terdapat 5 variabel yang diukur di dalam efektivitas lembaga demokrasi ini, yaitu pemilu yang bebas dan adil, peranan DPRD, peran partai politik, peran birokrasi, serta peran peradilan yang independen. Indikator yang diukur dalam efektivitas lembaga demokrasi diantaranya, masih adakah kejadian atau laporan tentang kecurangan dalam perhitungan suara? Seberapa aktif DPRD membuat peraturan daerah atas inisiatifnya sendiri? Ada atau tidak kegiatan kaderisasi oleh partai politik? Atau masih adakah laporan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kegiatan partai politik di saat pemilihan umum? Dan masih banyakkah keputusan hakim yang kontroversial? Nah, itulah hasil diskusi kami mengenai demokrasi. Bisa kita simpulkan, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi di negara kita, khususnya Indonesia, itu pada umumnya sudah berjalan, yang ditandai dengan perkembangan demokrasi Indonesia yang meliputi 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959 itu dikenal sebagai periode parlementer. Yang kedua, pada periode 1959 sampai 1965 itu dikenal sebagai demokrasi Orde Lama. Yang ketiga, periode 1995 sampai 1998 itu dikenal sebagai demokrasi Orde Baru. Dan yang terakhir pada periode 1998 sampai sebagai demokrasi reformasi. Nah, namun faktanya demokrasi di negara kita, yaitu Indonesia, itu belum berjalan dengan baik, yang ditandai dengan 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, pendidikan, budaya, serta belum bersifat independen. Baik, jika ada salah kata kami mohon maaf, dan hanya kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.